Nggak isi. Baik, nama saya Carvalho Torendo. Di sini akan membuat video itu menu pelaporan pada Senin bulan 9. Nah, itu yang pertama itu buka yang reporting. Habis itu klik yang bagian yang kolom statistik. Terus yang habis ini di situ buka yang run report. Nah, saya akan menjelaskan sedikit itu pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai total peminjaman, total judul berdasarkan media atau GMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah minjam, hingga total peminjaman terlambat. Terus itu kita buka yang member yang report. Sini akan menjelaskan sedikit. Pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan terasa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, perpustakawan biasa juga memberikan reward sebagai bentuk apresiasi pada anggota perpustakaan aktif, sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Baik, yang step 4-nya itu kita akan buka yang custom ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pustakawan yang dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi GMD, time, koleksi, dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format sheet. Terus yang step 5 itu klik menu title list. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit. Pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas biografinya dengan jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, SBN atau SN, dan nomor panggil. Semua laporan bisa dicetak atau bisa diekspor ke pemula spreadsheet. Terus yang step 6 ini buka time detail list. Saya akan menjelaskan sedikit. Pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan pemanfaatan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik slow more filter ini. Terus saya akan selanjutnya yang itu step yang ketujuh, itu klik item statistik. Saya akan menjelaskan sedikit. Pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting bagi guna perluan stok name dan penyangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat bertimbang untuk berkelanjutan
pertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Terus step 8 itu yang launch Swiss. Ini penjelasannya, pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui pensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting bagi pengguna keperluan stok, opname, dan penyangan. Jika memang identitas pada suatu koleksi terendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbang untuk berkelanjutan pertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Semua laporan bisa dicetak, bisa juga diekspor ke format, dan tersedia dalam bentuk grafik, baik yang step 9 itu launch story. Itu pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, time anggota, anggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang digunakan oleh setiap anggota. Yaitu akan melanjutkan yang step 10 itu yang date warning. Itu pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota pustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang saat peminjaman berlangsung, anggota lupa mengembalikan, dan akan berdampak denda peminjaman yang bengkak tagihannya. Saya akan melanjutkan yang step 11 itu yang overdue list. Pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Step yang 12 ini step activity. Pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada Slim, sehingga bisa aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masa pengguna, entry data biografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Baik, saya akan memasuki yang step 13 itu yang visitor statistik. Ya, ini pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tab keanggotaan setiap bulannya. Step 14 itu klik menu pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung setiap hari dan memudahkan dalam menganalisis trafik kepadatan ke pemusta berkunjung ke perpustakaan. Terus step 15 itu visitor list. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan, meliputi ID anggota, nama pengunjung, type keanggotaan, identitas, dan tanggal kunjungan. Step 16 itu misi report. Itu pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda pinjaman koleksi di perpustakaan. Step 17 itu yang member. Ini report itu yang pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar data pengunjung yang terkena denda. Step 18 itu
report itu pustakawan dapat membuat laporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar atau diagram batang. Baik, di sini saya akan membuka yang step itu cara setting visitor counternya itu yang pertama itu step pertama buka folder exam di drive C ini. Habis itu membuka tdocs, bisa tdocs membuka slim 9 itu membuka template default. Default itu di parse. Habis ini yang nebar itu baik. Di sini saya tekan save. Baik, di sini saya akan yang step 4 itu buka yang localhost slim 9. Ini tampilannya. Kita membuka yang vector visitor isi yang ID nya. Ketik admin. Carvalho Cesario Octoriando, thank you for inserting your data to our visitor log. Baik, di sini saya akan buka yang menu reportingnya. Kita pilih yang visitor statistik. Baik, sedikit menjelaskan. Itu demikian pustakawan bisa melihat beberapa jumlah pengakses OPEC slim di setiap bulanan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.